Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memberi yang terbaik pada pagi hari ini. Kita mau menghampiri kekudusannya. Kita mau menghampiri tahtanya. Mari, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Semua karena kasih-Mu. Semua karena cinta-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, kata Shalom yang berarti damai. Damai di bumi seperti damai di surga. Mari kita memberkati saudara-saudara kita. Kita memberkati di mana kita tinggal. Kita memberkati kota di mana kita berada. Kita memberkati negara di mana kita ada. Katakan pada tempat tinggalmu, Shalom. Shalom Aleichem. Katakan pada kota di mana Bapak Ibu tinggal, Shalom kota Jakarta. Shalom Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu dan saya bangun pada pagi hari ini, siapakah Allahmu? Siapakah yang menjadi prioritas utama dalam hidupmu? Apakah telepon genggammu? Ataukah kenyamananmu? Atau benar-benar Tuhan yang menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup Bapak Ibu? Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Mari sembah Dia. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah doa syafaat. Ucapkanlah permohonan. Mari masuk Tuhan. Mari masuk. Masuk dalam hati kami. Mari masuk. Kami mau membuka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan. Sebesar-besarnya untuk Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup pada hari ini. Kami masih diberi kesempatan, masih bisa bernafas pada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Ini adalah mukjizat-Mu. Sungguh, Engkau baik Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tahukah kita bahwa semua makhluk menanti-nantikan momen di mana Bapak, Ibu, dan saya bertumbuh. Karena mereka pun akan dilepaskan dari penderitaan mereka, dari kesakitan mereka saat bersalin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bumi ini tetap ada, dibiarkan Tuhan. Karena masih ada Bapak Ibu dan saya yang masih berdoa untuk bumi yang kita injak ini. Sebuah kuasa dan otoritas yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sebuah kuasa, sebuah cinta, yang membuat Tuhan Yesus gak tahan. Ia turun dari tahtanya. Ia berlari untuk menjumpai kekasih-kekasihnya. Siapakah di antara malaikat-malaikat yang ketika berseru surga merespon? Siapakah di antara malaikat-malaikat yang didudukkan bersama-sama dengan Yesus di sebelah tahta kanan Allah Bapa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam, untuk tinggal lebih dalam. Mari siapkan hati. Tuhan, selamat pagi. Tuhan, kami sayang Tuhan. Bapa, 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 Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya.
Berserulah, katakan Bapa, saya sayang Bapa. Surga turunlah, penuhi kami, putra dan putrimu. Air mengalir dari dalam hati Bapak Ibu, memancar keluar. Menenggelamkan Bapak Ibu dalam cinta. Mari kita masuk lebih dalam. Mari untuk mengenal isi hati Tuhan, untuk mengenal apa maunya Tuhan. Tuhan, kami sayang Tuhan. Kami cinta Tuhan. Hati ini untuk-Mu Tuhan. Cinta ini untuk-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari respon cintanya Tuhan. Ia hadir, Ia mencurahkan kasih-Nya. Saya melihat tangan Tuhan memegang sebuah bola putih seperti mutiara tampaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau mengatakan bahwa Bapak Ibu sangat berharga, lebih mulia daripada permata putih itu, lebih berharga. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan melemparkan mutiara itu kepada babi dan anjing. Mutiara itu di tangan Tuhan. Hidup Bapak Ibu dan saya di tangan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, Engkau yang suci Tuhan. Engkau yang suci. Mulia, Engkau mulia. Engkau mulia Tuhan. Sebagai anak domba Allah yang disembelih
untuk menebus kami. Untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya. Untuk menghapus air mata Bapak, Ibu, dan saya. Untuk mengubah duka cita menjadi sukacita. Untuk mengubah tangis menjadi tawa. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Sembah Dia. Sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Mari sembah Dia. Semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan Anak Domba Allah. Dan sujud menyembah di bawah kaki yang Maha Kudus. Dan berkata, hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena darimulah segalanya. Dan hanya bagimu segala sesuatu. Tuhan, Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Biarkan dupa ini muncul dari petang hingga pagi. Pagi kepada petang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Allah menciptakan petang terlebih dahulu. Kemudian menciptakan pagi. Tuhan Allah inginkan Bapak Ibu beristirahat terlebih dahulu. Baru bekerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita beristirahat terlebih dahulu. Mari kita istirahatkan diri kita dalam hadirat Tuhan. Mari datang yang berletih lesu dan berbeban berat. Pasti Tuhan memberi kelegaan pada Bapak Ibu. Ya,
Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini langit terbuka, seperti cahaya yang keluar. Seperti tingkat-tingkat yang diisikan oleh banyak sekali malaikat Tuhan. Yang beralaskan awan-awan. Dan aku melihat anak domba Allah berdiri di depan pintu gerbang. Tuhan, Tuhan, kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, permulaan Tuhan Allah menciptakan malaikatnya sangatlah jelas tertulis di dalam Alkitab. Iya, anaknya yang terkasih yang ada pada awalnya adalah firman Allah. Adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih-lebih utama dari segala yang diciptakannya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Semua ini tertulis dalam Kolose 1 ayat 15. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menurut rupanya malaikat dapat digolongkan dalam 4 golongan, yakni para serafim-serafim yang bersayap 6, kerubim-kerubim yang bersayap 4 dan bermuka 4, malaikat-malaikat pesuruh yang bersayap 2, dan ada pula malaikat-malaikat yang diciptakannya tanpa sayap. Mereka, para serafim yang berdiri di sebelah atas Tuhan, mereka masing-masing mempunyai 6 sayap. Sepasang sayap dipakainya untuk menutupi muka mereka. Sepasang sayap yang lain yang dipakainya untuk menutupi kaki mereka. Dan sepasang sayap yang lainnya dipakainya mereka untuk melayang-layang, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 2.
dan malaikat yang lainnya. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Muka singa di sebelah kanan. Muka lembu di sebelah kiri. Dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya. Dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah di mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, seperti yang tertulis dalam kitab. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah kerub. Yang kedua ialah muka manusia. Yang ketiga ialah muka singa. Dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Yeskiel 1 ayat 5 sampai 14. Dan jenis malaikat yang diciptakan tanpa sayap, yang Tuhan utus untuk menemui Abraham dekat pohon terbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Lucifer adalah golongan kerub. Ia memberontak karena ingin meninggikan dirinya sederajat dengan Allah. Dan ia menyeret sepertiga malaikat dari surga dan dilemparkan turun ke dunia sampai dunia orang mati. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dunia orang mati, engkau diturunkan.
ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan ada pula malaikat yang meninggalkan derajatnya dan turun menjadi sederajat dengan manusia, dengan mengambil anak-anak perempuan manusia dan memperoleh keturunan raksasa-raksasa di bumi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka derajat manusia ada di bawah malaikat. Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Mereka yang merendahkan derajatnya dan mengawini anak-anak manusia dibelenggu di dalam gua-gua tergelap yang Bapak Ibu sebut sebagai Tartarus. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Yudas 1 ayat 6 berkata, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, di mana belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dua Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ketika Bapak, Ibu, dan saya dikembalikan statusnya menjadi anak Allah, maka derajat Bapak, Ibu, dan saya dikembalikannya pula, dipulihkan. Mengatasi para malaikat-malaikat surga. Mereka melayani Bapak, Ibu, dan saya karena Tuhan Yesus tinggal di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Mereka yang suci hatinya lah yang mendapatkan kemurahan Tuhan untuk dikembalikan statusnya menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk berdoa untuk Bapak, Ibu, untuk saudara-saudara semua, dan siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini. Tuhan, ini kami kekasih-kekasih-Mu. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas perubahan status kami kembali menjadi anak Allah yang dikasihi Bapa.
Tuhan, kini kami sadar bahwa kami sudah dipulihkan dan status kami sudah dikembalikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu masih menyimpan rasa amarah itu, maka sulit sekali bagi Roh Kudus untuk mengajak Bapak Ibu ke dalam dimensi di mana Allah berada. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan pengampunan. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau mengampuni orang-orang yang menyakiti aku. Aku mau memberkati mereka. Aku lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu sulit mengampuni, maka dosa dan kesalahan Bapak Ibu juga sulit untuk diampuni. Seperti timbangan yang dipadatkan, yang diguncang-guncang keluar. Yang ditimbangkan ke dalam ribaanmu. Demikianlah akan ditimbang kepadamu. Ampunilah, maka dosamu diampuni. Mereka yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Mereka yang suci hatinya, yang mudah sekali merasakan kehadiran Roh Kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pesta sudah mau dimulai. Meja perjamuan sudah disiapkan. Apakah Bapak Ibu dan saya siap untuk duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Sekiranya ada amarah, sekiranya ada kesalahan dalam hatimu, maafkanlah terlebih dahulu. Meminta maaflah kepada Tuhan terlebih dahulu. Yang pada pagi hari ini tulang punggungnya sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, susunan-susunan tulangnya menjadi normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, tulangnya bergerak untuk menyusun ulang, menyusun kembali kepada posisinya di mana Tuhan Allah yang menciptakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kuasa dan otoritas diberikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Baiklah masing-masing orang untuk saling memberkati, untuk saling membangun,
untuk saling menguatkan. Tuhan Allah juga menugaskan kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar di sebelah timur Taman Eden untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, untuk menghalau manusia. Dan malaikat tanpa sayap itu pun ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Lot. Dan Lot menarik masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan malaikat itu mampu membutakan mata orang-orang yang ada di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menemukan pintu rumah Lot. Bapak Ibu yang terkasih, malaikat juga mempunyai kuasa untuk menghadirkan api dari batu untuk membakar dan memakan habis daging dari olahan anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung yang Gideon persembahkan. Dan setelah itu hilanglah malaikat Tuhan dari Gideon. Walaupun mereka makhluk roh yang tak kasat mata, namun mereka juga mampu membunuh yang kasat mata. Seperti yang terjadi di dalam perkemahan bangsa Asyur. Seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Yuda 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan naga itu pun dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Itulah beberapa hal yang malaikat dapat lakukan. Dan mereka melayani Bapak Ibu dan saya ketika identitas Bapak Ibu dan saya sudah dipulihkan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang,
supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Tuhan, kami sadar mereka diciptakan untuk melayani Engkau yang ada di dalam kami. Dan kami tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan. Dan Engkau Tuhan yang menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Segenap kehidupan ini kami persembahkan. Betapa besarnya kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga malaikat-malaikat pun tunduk dan melayani Bapak, Ibu, dan saya. Begitu besar cinta Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Mari sembah Dia. Ucapkan syukur yang keluar dari mulutmu. Karena itu yang Tuhan nantikan. Sembah Dia. Tinggikan namanya. Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak membuka gulungan-gulungan kitab itu. Hanya Engkau yang layak menghakimi, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Engkau Tuhan yang layak. Engkau Tuhan yang layak. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu pada pagi hari ini. Dengan rendah hati kami persembahkan. Dan kami sadar Tuhan, bahwa semua ini adalah anugerah-Mu. Semua ini adalah anugerah. Kami ada pada pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau Tuhan yang tinggal di dalam kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sadarlah posisimu, sadarlah kedudukanmu di depan tahta yang kudus.
firman Tuhan kepada manusia, kuasailah dan taklukkanlah. Itu saya mau mengajak Bapak Ibu masuk ke dalam dimensi supranatural. Kita mau gunakan waktu yang tersisa ini. Bayangkan di depan Bapak Ibu pada saat ini ada sebuah cermin yang besar, di mana Bapak Ibu dapat bercermin di sana. Lihat mata Bapak Ibu dalam cermin itu. Dan katakan, di depan cermin itu katakan, nama Bapak Ibu. Katakan, engkau layak. Engkau layak. Engkau berharga. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan cinta sama kamu. Ya, urapannya turun pada pagi hari ini. Roh penghiburan bagi mereka yang dalam keadaan tersesak. Roh penghiburan itu turun pada pagi hari ini. Ya, ambil itu. Simpan itu dalam lubuk hatimu. Ekspresikan kecintaan Bapak Ibu di depan Tuhan. Inilah penyembahan. Ya, terus mengalir. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam keterikatan Tuhan bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kelepasan pada pagi hari ini. Terjadi kebebasan pada pagi hari ini. Ini pesannya kepada Bapak Ibu. Jangan khawatirkan apa yang hendak kamu makan. Lumbung-lumbungmu akan terisi penuh. Jangan khawatirkan masa depanmu. Aku, Tuhan, yang menyediakan makanan bagi bangsa Israel. Dan aku, Tuhan, yang juga menyediakan makanan bagi semuanya.
yang pada pagi hari ini terikat dengan obat-obatan. Saya mau katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan itu turun, menyembuhkan, memulihkan, sehingga Bapak Ibu tidak lagi tergantung pada obat-obatan. Dibebaskan. Dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dibebaskan dari keterikatan obat-obatan. Dan yang sedang menanti-nantikan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun, siapapun yang Bapak Ibu nantikan, yang Bapak Ibu tunggu, teruslah bertekun dalam pengharapan. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Dan Ia yang memulihkan tepat pada waktunya. Sehingga nama Bapa dipermuliakan. Badai dan angin ribut, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keluar rumah pada hari ini, kiranya malaikat surga menjadi forerunner, menjadi pengawal sampai kembali pulang dengan selamat. Tuhan, sekalipun sesi pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi kami mau terus berendam dalam kasih-Mu sepanjang hari ini. Menikmati cinta-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sayang Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Amin.